Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Faiza Putri Zatin selaku moderator dan dua rekan saya Alia Fitrianing Tias dan Deswita Hertiani selaku pemaparan materi. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai akuntansi pajak atas biaya. Langsung saja ke slide yang pertama yang akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan, pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau metode akrual. Dalam hal pembebanan biaya dilakukan pengaitan dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebab akibat kausalitas, yaitu pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Contohnya persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan. Kemudian alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contohnya pada aset tetap, alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Dan pengakuan segera, pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dilakukan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran, contohnya biaya pendirian dan biaya emisi. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu wajib pajak dalam negeri dan dibagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan lain-lain. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya beban penyusutan atau amortisasi. Latar belakang penggolongan biaya. Latar belakang munculnya kedua biaya tersebut adalah konsep berpikir laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang diperuntukkan untuk kepentingan internal perusahaan. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang nantinya dilaporkan di pajak ketika SPT tahunan. Selain konsep berpikir, teori deductible expense dan non-deductible expense ini muncul dikarenakan terdapat perbedaan cara pencatatan laporan keuangan. Pada laporan internal akan mencatat semua pengeluaran yang ada, termasuk contohnya biaya kepentingan direksi, biaya pembantu direksi, dan lain-lain. Sedangkan untuk laporan fiskal, tidak semua biaya bisa dibiayakan apabila tidak terkait pada usahanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pajak hanya melihat transaksi yang berkaitan dengan usahanya, transaksi yang tidak berkaitan dengan usaha tidak diperbolehkan. Jenis-jenis biaya. Yang pertama, deductible expense. Karakteristik biaya yang dapat diklasifikasikan sebagai deductible expense harus terkait dengan 3M, yaitu mendapat, menagih, memelihara. Mendapat di sini memiliki pengertian semua biaya yang dikeluarkan dengan tujuan agar mendapatkan income atau penghasilan, sebagai contoh, biaya promosi atau iklan, biaya marketing. Sedangkan untuk menagih, contohnya harus membayar gaji karyawan di bagian penagihan, dan untuk memelihara, contohnya saat harus membuat workshop untuk menjual dan mengenalkan produk. Jadi semua biaya yang termasuk dalam karakteristik 3M boleh dibebankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deswita. 2. Non-deductible expense.
yang termasuk non-deductible expense adalah segala transaksi yang tidak terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, kepentingan pribadi, biaya entertain yang sifatnya untuk kepentingan pemilik bisnis sendiri, kumpul teman atau reuni. Reuni bisa kita kategorikan sebagai non-deductible expense apabila reuni tersebut dimaksudkan untuk workshop ataupun seminar sebagai ajang untuk pengenalan atau promosi bisnis atau usaha. Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun telah tegas dibatasi, yaitu yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan dan pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dasar hukum. 1. Pasal 6 dan pasal 9 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Pasal 3 PP 138 Tahun 2000 dan Pasal 4 PP 138 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 29 Desember 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. 3. Pasal 10. Pasal 13 PP 94 Tahun 2010 berlaku sejak 30 Desember 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh yaitu untuk menentukan besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan, yaitu 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Selanjutnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tidak tertagih. Kemudian premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pribadi, orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasil bagi WP yang bersangkutan. Dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Kemudian ada pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang PPH sebagai berikut. Yang pertama, biaya program BPJS. Yang kedua, biaya pengobatan. Yang ketiga, biaya rekreasi dan olahraga. Yang keempat, biaya perumahan. Yang kelima, biaya kendaraan dinas. Yang keenam, telepon seluler karyawan. Yang ketujuh, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dan yang kedelapan, pajak masukan sebagai pengurang penghasil bruto. Pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP, WP dalam negeri, dan BUT. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPH pasal 21. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Baiklah, inilah yang dapat kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi pajak atas biaya. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.